Terus coba lihat wajah saya sambil nusuk jari Mbak. Kalau Mbak sakit berarti saya jelek. Kalau nggak sakit berarti saya ganteng. Bisa dipastikan sakit, bukan hanya sakit tetanus tuh. Saking parahnya kita. Jadi artinya kita jauh lah dengan Nabi Yusuf diujinya, perempuan itu ada di satu ruangan, Nabi Yusuf ada di ruangan yang sama, lalu dikunci pintunya. Kemudian perempuan itu juga cantik, perempuan itu wahammat bihi. Perempuan itu sangat tertarik kepada Yusuf, wahamma biha. Dan Nabi Yusuf juga tertarik kepada dia, kalau bukan karena melihat petunjuk dari Allah, artinya kondisinya sangat mendukung. Nggak ada CCTV, nggak live Instagram, benar-benar ini private, benar-benar intimate, dan nggak ada paksaan. Perempuan itu yang mau. Sampai Nabi Yusuf udah menghindar, ditarik dari belakang sampai sobek bajunya. Coba, ya udahlah, ini udah bukan saya yang mau, sampai sobek baju saya, udahlah. Kalau kita ya, Nabi Yusuf berjuang tuh sampai sobek bajunya. Kemudian digoda bukan dengan satu cewek, banyak cewek. Dikumpulin cewek-cewek lagi nongkrong nih, tiba-tiba dipanggil Yusuf. Yusuf, keluar Nabi Yusuf. Begitu keluar, mereka lagi ngiris buah, tapi yang diiris tangannya berdarah dan mengatakan, ini bukan manusia, ini malaikat. Jadi bukan ganteng-ganteng serigala, ganteng-ganteng malaikat. Coba bayangin, gimana gantengnya. Dan ini sekaligus juga nasihat buat jomblo yang perempuan. Mereka bilang ini bukan manusia, ini malaikat. Terus pasti lihat loh, kenapa berdarah? Saking gantengnya Nabi Yusuf, nggak kerasa ketika tangannya diiris dan berdarah. Kalau pengen ngerasa paling ganteng se-Surabaya, coba kasih jarum pentul ke sebelah, ke cewek. Mbak, ini jarum pentul. Enggak kok, jilbab saya aman. Enggak, pegang aja dulu. Terus coba lihat wajah saya sambil nusuk jari Mbak. Kalau Mbak sakit, berarti saya jelek. Kalau nggak sakit, berarti saya ganteng. Bisa dipastikan sakit, bukan hanya sakit tetanus tuh. Saking parahnya kita. Jadi artinya kita jauh lah dengan Nabiullah Yusuf alaihissalam kalau dari sisi banyak hal sih selain dari sisi fisik. Artinya Nabi Yusuf diuji dengan ujian yang sangat berat. Kenapa Nabi Yusuf bisa selamat? Kenapa Nabi Yusuf bisa aman? Kenapa Nabi Yusuf bahkan pada akhir ceritanya beliau mendapatkan kemenangan dan kemudahan yang luar biasa dari Allah? Salah satu alasannya adalah Nabi Yusuf senantiasa disertai dengan doa dari ayahnya. Maka petunjuk buat anak-anak muda yang mau merantau kuliah, yang mau masuk pondok, yang mau belajar, yang mau berorganisasi, yang mau bergaul, jangan pernah berhenti meminta doa kepada kedua orang tua. Karena doa mereka menjadi burhan. Kalau bahasa surat Yusuf itu disebut dengan burhan. Apa itu burhan? Tiba-tiba Nabi Yusuf kayak ngelihat wajah Yakub. Tiba-tiba Nabi Yusuf seperti ngelihat wajah Yakub, langsung Nabi Yusuf sadar dan gak enak hati untuk mengecewakan ayahnya Yakub alaihissalam. Ini salah satu life hacks dari petunjuk kisah Nabiullah Yusuf. Selain Nabiullah Yusuf juga orang salih. Tapi kan waham mabiha, ada rasa ingin normal manusia. Apa yang menahan diri beliau? Burhan dari Allah. Burhannya apa? Wajah Nabi Yakub. Dalam konteks kita sekarang apa? Membayangkan wajah ayah kita, wajah ibu kita yang akan kecewa kalau kita melakukan dosa, sehingga kita tidak jadi melakukan dosa. Berarti cinta kepada orang tua, hubungan yang baik dengan orang tua, ridho dan doa orang tua, itu menjadi burhan, petunjuk dalam kita bergaul dalam kehidupan kita sehari-hari. Itu life hacks surat Yusuf. Atau life hacks surat Al-Qasas dan surat Toha, kisah Musa. Ketika Nabi Musa berangkat dari Mesir ke Yordania, dulu namanya Madian, kalau sekarang namanya Yordania. Sampai di Yordania itu Nabi Musa capek banget. Beberapa hari perjalanan sendiri, nggak ada kendaraan, kekurangan bekal, nggak istirahat cukup. Dalam keadaan sangat lelah seperti itu, Nabi Musa tiba-tiba ngelihat ada dua cewek lagi ngantri ngasih minuman ternak.
Lagi ngantri, ngasih minuman ternak. Terus Nabi Musa nanya, ma khatbukuma? Apa arti ma khatbukuma? Apa masalah kalian? Ada apa kalau bahasa kita? Bukan akunnya apa ya mbak? Bukan boleh minta nomor telepon nggak? Tinggalnya di mana mbak? Mbak udah punya pacar belum? Dan seterusnya. Enggak, cuma nanya ma khatbukuma. Fokus kepada masalahnya. Apa masalah kalian? Mereka mengatakan ayah kami sudah tua, nggak bisa menggembala, dan kami juga nggak bisa ngasih minuman ternak kami sebelum laki-laki itu pada selesai. Jadi kami ngantri. Nabi Musa bilang biarkan saya membantu. Akhirnya diambil timba-timba yang besar. Nabi Musa turun ke bawah ngambil air, ngasih kepada ternak 1, 2 sampai sekian puluh, sekian ratus. Selesai perempuan itu pulang. Nggak ada PDKT, nggak ada caper-caperan, nggak ada gombal-gombalan. Ayah kamu tukang las ya? Bukan. Oh bukan ya? Ya udah ganti. Yang standar lah ya, yang udah template gitu. Nggak ada pembicaraan apa-apa. Perempuan itu pulang, Nabi Musa duduk di bawah pohon. Kemudian Nabi Musa berdoa, Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin faqir. Ya Allah, saya sangat butuh kebaikan yang engkau turunkan kepada saya. Apa kebaikannya? Jodoh. Apa kebaikannya? Rezeki. Apa kebaikannya? Tempat bernaung. Banyak. Pakai doa itu untuk cari jodoh. Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin faqir. Khair banyak artinya, maka niatkan dalam hati ketika membaca doa ini. Apa khair yang kita harapkan? Khair jodoh, maka min khairin dalam hati jodoh. Khair dalam urusan skripsi supaya pembimbingnya nggak galak-galak banget. Khair, ya Allah lembutkanlah hati pembimbing itu. Sesungguhnya hatinya keras seperti batu misalnya. Apalagi masalah karir, masalah organisasi, masalah apapun, khair, minta khair. Fakir, sangat butuh kepada Allah. Itulah petunjuk life hacks dari kisahnya Musa alaihissalam. Baru habis doa kayak gitu, tiba-tiba salah satu dari perempuan itu datang menghampiri Musa. Tamshi ala istihya, jalan malu-malu. Ini life hacks buat cewek-cewek jomblo fisabilillah. Istrinya Nabi Musa, kenapa bisa dapat cowok keren kayak Nabi Musa? Sekeren apa Nabi Musa? Nabi Musa itu dikenal dengan istilah qawiyun amin. Kuat dan amanah. Amanah di sini artinya bertanggung jawab sebagai suami, nggak mentelantarkan keluarga. Dia seorang suami ideal, ayah yang ideal, family man banget. Kalau kuat, orangnya itu berusaha, nggak mudah menyerah, bekerja keras dan seterusnya. Kenapa perempuan ini begitu beruntung mendapatkan imam seperti Nabiullah Musa? Karena dia adalah ratu. Karena dia adalah perempuan istimewa. Tahu nggak mahkotanya perempuan itu apa? Mahkotanya perempuan al-haya, sifat malu. Sehingga makin banyak atau makin besar rasa malunya, semakin tinggi derajat perempuan. Semakin tinggi derajat dia, semakin tinggi pula standar imam yang Allah untuk jodohkan kepada dia. Makanya kalau pengen dapat imam yang kelasnya kelas orang qawiyun amin, orang yang solih, maka jadilah perempuan yang malu. Tamshi ala istihya, jalan aja malu-malu, apalagi di depan kamera. Kalau depan kamera, apalagi punya partai sendiri namanya partai goyang misalnya, di TikTok jadi pargoy ya, berarti dia tidak tamshi ala istihya, tidak punya sifat malu. Kalau dia nggak punya sifat malu, wajar ketika datang imam, imamnya juga standar, pasaran, nggak terlalu istimewa. Tapi karena perempuan ini, makanya kalau kita baca Al-Quran itu teliti kata-katanya, di setiap kata itu ada life hacks-nya. Kenapa Allah menyebutkan kalimat cara dia jalan? Kenapa nggak ngomong aja perempuan itu datang ke Musa? Kan selesai. Kenapa begitu detail dibahas tentang cara jalannya? Pasti ada life hacks-nya di situ. Ada fikihnya di situ. Berjalan malu-malu. Faham? Fikihnya apa? Jadilah perempuan yang pemalu. Makanya baca Quran jangan cuma faham, baca juga fikihnya. Apa muradnya, apa maksudnya? Kenapa dia tamshi ala istihya? Kenapa perempuan itu jalannya malu-malu? Aduh gimana ya ngomongnya ya? Aduh nggak enak nih.
orang asing lagi, mundur lagi, maju lagi, aduh gimana ya. Setelah lama akhirnya datang, Fulan, ayah saya ngundang kamu ke rumah mau ngomong makasih. Nabi Musa juga orang yang menjaga kehormatan, menghargai perempuan itu. Oh iya, akhirnya jalanlah mereka. Nabi Musa jalan di depan, perempuan itu jalan di belakang. Ini tutorial jalan yang bukan muhrim. Laki-laki di depan, perempuan di belakang. Karena kalau perempuan di depan, laki-laki di belakang akan membahayakan pandangan laki-laki. Apalagi pas naik eskalator di mall. Sampai segitu life hacks Al-Quran. Jadi kalau ada cewek naik eskalator, kalian jangan nempel di dua anak tangga. Tutorialnya tuh jangan hanya tutorial pandemi. Beri jarak 4 anak tangga misalnya ya. Kan tutorial pandemi ya, bagus kan? Ini ada yang juga tutorial Al-Quran. Kalau bisa agak jauh supaya kita tidak langsung melihat tubuh perempuan yang ada di depan kita. Walaupun dia berhijab. Tapi kan pandangan laki-laki itu tembus pandang. Mau kalian pakai sarung goni apa segala macam tembus. Gak perlu dia pakai kacamata yang 3D atau apa, itu udah tembus tuh. Basirah banget kalau dalam bab itu. Kasyaf langsung. Makanya dijaga jaraknya, laki-laki di depan, perempuan di belakang. Tapi kan nggak tahu rumah Ustadz, memang udah di Sherlock. Kan Nabi Musa nggak tahu rumahnya perempuan itu di mana. Gimana caranya? Kan nggak ada Sherlock dulu. Tinggal dikasih tahu setelah 100 meter belok kanan. Ini perempatan ngambil yang kiri. Kan gitu ya, tinggal dikasih tahu dari belakang, Mas belok kiri, belok, Mas belok kanan, belok. Mereka menjaga sama persis seperti keadaan ketika Sayyidah Aisyah pulang bersama dengan Sofwan bin Mu'attal dalam sebuah perjalanan gara-gara Sayyidah Aisyah ketinggalan rombongan. Nggak ada satu kata pun yang mereka bicarakan. Sayyidah Aisyah duduk di atas onta, Sofwan berjalan di bawahnya sambil menarik onta, tapi Sofwan nggak noleh ke belakang sedikit pun, nggak nanya, Mbak mau mampir di warung Padang dulu, lapar kan? Nggak apa-apa saya yang traktirin. Enggak sama sekali. Diam sepanjang jalan. Itu aja masih kena fitnah sama orang munafik. Padahal udah diam loh, sangat menjaga muru'ah. Udah menjaga kehormatan. Tapi ternyata bisa juga. Artinya inilah sifat perempuan yang layak untuk seorang Nabi Musa alaihissalam. Dia jalan malu-malu, dia ngomong malu-malu. Akhirnya Nabi Musa datang ke rumahnya. Pas datang ke rumahnya, ini ada adegan lagi nih. Setelah ayahnya bicara dengan Musa, ayahnya ke belakang ngomong sama putrinya ngomong gini, Ya abati, istajir. Wahai ayah, pekerjakan dia. Inna khaira man istajarta al-qawiyul amin. Orang yang paling baik untuk engkau pekerjakan adalah orang yang qawiyun amin. Secara fahmun, ini secara ilmu faham, kan perempuan ini lagi ngasih tahu laki-laki itu qawiyun amin ya. Tapi ayahnya bukan seorang yang fahim, tapi faqih. Ayahnya ngerti, oh anaknya tertarik dengan laki-laki tersebut. Itu bahasa elegannya. Kalau bahasa standar kita, ayah nikahin dia sama aku dong. Itu ideal banget tuh, calon ini aku banget, Jungkook banget lah pokoknya. Mirip Jungkook, udah Musa pasti lebih keren daripada Jungkook. Tapi dia nggak ngomong ya ayah nikahin aku sama dia kayaknya suami ideal, ayah aku udah follow dia loh. Tapi mintain dia untuk fallback dong. Nggak ngomong sevulgar itu. Kenapa? Mereka orang yang elegan. Ngomongnya itu dengan bahasa kode. Yang hanya bisa difahami dengan fikhun, tidak dengan fahmun. Apa fahmunnya? Kata anaknya, dia laki-laki yang kuat dan amanah. Pekerjakan dia untuk menggantikan ayah mengurus ternak. Itu fahmun, tapi fikhunnya ternyata anak saya untuk pertama kalinya memperhatikan laki-laki dan ini laki-laki yang layak untuk dia. Kayaknya dia berkenan. Langsung ayahnya maju lagi ke depan ngomong, wahai Musa, maukah engkau menikahi salah satu dari putriku? Lihat adegan dialog Al-Quran yang sangat elegan. Gak ada dialog vulgar yang sederhana, gak ada, semuanya elegan. Dalam elegan itulah kita membaca sejarah. Bacalah sejarah dengan karakter sejarah. Jangan hanya dengan karakter kekinian. Akhirnya kita salah paham terhadap sejarah. Bacalah sejarah dengan karakter sejarah. Dengan tabiat sejarah. Dengan kultur sejarah. Ternyata sejarah Nabi Musa dan istrinya adalah sejarah tentang elegannya seorang perempuan. Maka bagi para jomblo, laki-laki ada Nabiullah Yusuf alaihissalam, Musa alaihissalam. Bagi perempuan, istrinya Musa alaihissalam. Dan juga seorang perempuan yang sangat hebat yang bernama Sayyidah
Maryam di dalam surat Maryam. Wadhkur fil kitabi Maryam idin tabadat min ahliha makanan syarqiyya fattakhadhat min dunihim hijaba فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا قالت. Apa katanya Maryam ketika ketemu cowok keren? Dan cowok ini malaikat. Malaikat Jibril menjelma sebagai basyaron sawiya. Allah aja bilang gitu. Apa arti basyaron sawiya? Laki-laki yang sangat ideal. Hidungnya ideal, matanya ideal, tubuhnya ideal. Ideal banget lah pokoknya. Ideal itu artinya sempurna. Yang bilang laki-laki itu sempurna siapa? Allah. Bukan fans, bukan followers. Allah langsung. Dan Allah itu standarnya tinggi. Sehingga ketika Allah bilang ideal itu benar-benar sempurna cowoknya. Fatamassala laha basyaran sawiya. Maka datanglah malaikat menjelma sebagai laki-laki yang keren. Terjemahan anak muda. Terus apa kata Sayyidah Maryam? Bukan wow, bukan. Kata-kata Sayyidah Maryam apa? Qalat inni a'udzu birrahmani minka in kunta taqiyya. Bahasa sederhananya Sayyidah Maryam malah bilang a'udzubillah. Bukan bilang alhamdulillah, masya Allah, subhanallah. Ngomongnya apa? A'udzubillah dengan bahasa yang lebih lembut. A'udzubirrahman minka in kunta taqiyya. Aku berlindung kepada Allah yang Maha Pengasih dari engkau jika engkau takut kepada Allah. Ini solehahnya Sayyidah Maryam. Sayyidah Maryam itu hampir nggak kenal cowok. Kecuali ayahnya Imran, pamannya Zakaria, ponakan atau ya ponakannya sepupunya Yahya dan anaknya Aisyah. Di list kontaknya itu nggak banyak cowok. Itu saking terjaganya iffahnya Sayyidah Maryam. Sehingga ketika datang cowok, Sayyidah Maryam itu bukan kayak anak pondok yang baru keluar terus kayak panik gitu ya. Ternyata di luar sana banyak cowok-cowok keren. Enggak, beliau orang yang iffahnya terjaga. A'udzubirrahman. Kemudian laki-laki itu mengatakan, aku adalah utusan Tuhanmu yang akan memberikan kabar gembira, kamu akan punya anak. Apa jawaban Sayyidah Maryam? Bagaimana aku akan punya anak? Walam yamsasni basyarun walam aku baghiyya. Aku belum pernah yamsasni basyar. Yamsas itu apa? Disentuh. Disentuh aja nggak pernah. Apalagi dirangkul, apalagi digandeng, apalagi dibonceng. Disentuh aja nggak pernah. Disentuh aja nggak pernah. Saking terjaganya Sayyidah Maryam. Walam yamsasni basyar walam aku baghiyya. Dan aku nggak pernah pacaran. Emang gitu Ustaz terjemahannya. Terjemahannya aku tidak pernah melakukan hal-hal yang tercela. Tapi kan yang praktisnya, fikihnya, aku nggak pernah pacaran, aku nggak pernah chat tengah malam, aku nggak pernah ngabisin pulsa dengan telepon, fit call sampai jam 1 malam, aku nggak pernah dibangunin, kamu udah tahajud belum? Nggak pernah. Yang bangunin tahajud langsung malaikat, bukan cowok yang tiba-tiba sok perhatian pas ceweknya udah bangun terus dia malah tidur. Walam aku baghiyya, tidak ada pacaran Islami. Pacaran Islami tidak ada. Saking terjaganya Sayyidah Maryam. Bagaimana aku akan punya anak, aku akan hamil, walam yamsasni basyar, walam aku baghiyya. Aku disentuh aja enggak, apalagi lebih dari itu. Aku enggak pernah berlaku yang rendah. Qala kadzaliki qala rabbuki huwa 'alayya hayyin. Itu mah mudah bagi Allah, kata malaikat. Akhirnya Sayyidah Maryam hamil nggak punya suami. Hamil tanpa ada laki-laki. Allah meniupkan ruh ke dalam rahimnya. Singkat cerita, lahirlah Sayyidina Isa alaihissalam. Mulailah Sayyidah Maryam mikir, nih gimana cara bawa pulang Isa ke rumahnya. Nanti viral. Orang-orang Bani Israel itu tukang bully.
Salah satu spesialisasi orang Bani Israel itu suka ngebully. Para nabi dibully, para solehin dibully, bahkan dibunuh. Salah satunya Habib An-Najjar di dalam surat Yasin. Ketika dia membela nabi yang sedang dibully, malah dia yang dibunuh. Sehingga kemudian dia mendapatkan kemuliaan di sisi Allah. Sayyidah Maryam mikir nih, gimana kalau saya viral, kalau saya trending, kalau saya dibully, kalau saya diusir dan seterusnya. Sebelum Sayyidah Maryam pulang, Allah memberikan briefing kepada Sayyidah Maryam. Kalau kamu ketemu dengan orang, katakan aku lagi puasa ngomong, aku tidak akan komen hari ini. Di sini ada life hacks. Kalau kita di hate speech di sosial media, jangan pernah nge-replay. Ini life hacksnya Sayyidah Maryam. Kalau kita di hate speech di sosial media, jangan pernah nge-replay. Jangan pernah ngebales, jangan pernah berdebat di sosmed, apalagi saling menghina. Jangan, kenapa? Karena teladan dari Sayyidah Maryam ketika dibully adalah diam. Kalau kita diam nanti makin rame. Gak apa-apa, biar Allah yang akan membela. Karena kita membela diri susah, biar Allah yang membela. Jangan di-replay komen-komennya. Dia bilang sesat, bilang apa segala macam, diamin aja. Memang saya pernah mereplay komen orang yang gak suka sama saya di sosmed? Gak pernah. Kok baiat, baru syahadat, selama ini gak Islam? Gak saya komen, gak saya replay, biarin aja. Karena dia gak ngerti. Ya udah saya diamin aja. Nanti gimana? Biar Allah yang menjelaskan. Saya tugasnya hanya tabayun sekali dengan santun, selesai. Jangan berdebat. Karena itu yang dilakukan Sayyidah Maryam, itu yang dilakukan Sayyidah Aisyah ketika difitnah hadisul ifki. Apakah Sayyidah Aisyah membalas? Enggak. Kata Sayyidah Aisyah, ashku bathi wa huzni ilallah wallahul musta'an ala ma yasifun. Atau ala ma tasifun. Aku curhat sama Allah aja deh, biar Allah yang akan melindungi aku dari fitnah kalian. Akhirnya kata Allah, jangan ngomong wahai Maryam, diam aja. Falan ukallimal yauma insiya. Hari ini aku enggak akan bicara apa-apa. Ketika Sayyidah Maryam datang ke Baitul Maqdis, fa'atat bihi qaumaha tahmiluh, maka datanglah Maryam kepada kaumnya sambil menggendong bayinya. Qalu, mulailah komen itu, mulailah bulian itu. Qalu ya Maryam, laqad ji'ti syai'an fariya ya ukhta Harun. Ma kana abuki imra'a saw' wa ma kanat ummuki baghiya. Itu hanyalah simbol dari buliannya orang Bani Israel yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran. Sebetulnya buliannya panjang, tapi kan Al-Quran bukan ayat-ayat yang menjelaskan tentang bulian secara detail, hanya diambil simboliknya aja. Contoh, intinya mereka ngebully Maryam. Maryam, kamu pembawa celaka, kamu membawa keburukan bagi negeri kami. Ini negeri yang suci, kamu tuh ternoda, bla 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 bla. Habis dihina Sayyidah Maryam. Ada akun real, ada akun fake, semuanya ngehina Sayyidah Maryam. Pas dilihat followernya cuma 0, posting 0, tapi ngomongnya vokal. Mulai sekarang kami unfollow kamu. Ya silakan. Nah, ini Maryam dihina habis-habisan. Apa jawaban Maryam? Fa'asyarat ilaih. Sayyidah Maryam cuma ngasih isyarat kepada bayinya. Asyarat, isyarat. Nggak ngomong, cuma ngasih isyarat. Maksudnya apa? Tanya aja sama bayi saya. Makin marah mereka, makin menjadi-jadi mereka. Qalu kaifa nukallimu man kana fil mahdi sabiyya. Maryam, ternyata kamu udah gila ya. Masa kami disuruh ngomong sama bayi yang masih digendong ibunya? Emang dia bisa ngomong? Tiba-tiba Allah membela Sayyidah Maryam. Allah yang mengklarifikasi. Tiba-tiba bayi itu bisa bicara. Qal, bayi itu bicara. Inni abdullah ataniyal kitaba wa ja'alani nabiyya wa ja'alani mubarakan aynama kuntu wa awsani bis salati waz zakati ma dumtu hayya wa barran biwalidati wa lam yaj'alni jabbaran shaqiyya wassalamu alayya yawma wulidtu wa yawma amutu wa yawma ub'atsu hayya.
bayi bisa ngomong sepanjang itu, coba bayangin. Panjang kan kayak khutbah Jumat? Fasih banget lagi bahasanya. Bukan mama, mimi, enggak. Panjang. Inni Abdullah ataniyal kitab wa ja'alani nabiyya wa ja'alani mubarakan aina ma kuntu wa awsani bis shalah waz zakah ma dumtu hayya. Masih banyak kalimatnya. Tiba-tiba semuanya kaget dan ada kalimat yang sangat detail di situ. Wa barram biwalidati. Harusnya apa? Wa barram biwalidayya. Aku disuruh berbakti kepada ibuku, enggak disuruh berbakti kepada kedua orang tuaku. Artinya apa? Aku emang enggak punya ayah. Aku diciptakan tanpa ayah, cuman punya ibu. Sehingga kalimatnya wa barram biwalidati. Kok bisa bayi tahu hal-hal kayak gini? Mukjizat dari Allah. Keajaiban dari Allah. Kok bisa datang keajaiban? Karena dia diam ketika dia dihina. Wa idza marru bil lagwi marru kirama. Kalau dia dihina dia mengatakan salaman. Dia enggak mau berdebat di sosial media sehingga Allah membela dia dengan cara yang lebih indah. Maka ambillah pesan-pesan life hacks dengan konteks anak muda di dalam banyak ayat-ayat Al-Quran.